Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisinedia dengan NIM J111612. Yaitu di sini akan mereview jurnal. Yaitu ada 3 jurnal yang saya review di sini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah toksikologi dan bahan pangan. Yaitu yang pertama itu ada jurnal tentang peranan dukungan pendamping dan kebiasaan makan pasien kanker selama menjalani terapi di rumah sakit. Yang kita tahu, pasien kanker sering mengalami penurunan nafsu makan yang menyebabkan penurunan berat badan dan status gizinya sangat menurun. Dikarenakan kanker itu sendiri maupun efek samping terapi, adanya peran dukungan keluarga sebagai pendamping memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi nutrisi sebagai bentuk dukungan instrumental. Itu pun penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi peranan dukungan pendamping dan kebiasaan makan pasien kanker selama menjalani terapi yang tinggal di rumah sakit Marudi Husada, yaitu Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden yang memiliki good diet memperoleh peran dukungan pendamping baik itu 30% dan cukup 35%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebiasaan makan pasien kanker tidak hanya memenuhi oleh peranan dukungan pendamping, tetapi juga dipenuhi oleh pasien kanker itu sendiri, dan sebaiknya pasien kanker meningkatkan asupannya, yaitu seperti buah, sayur, susu, agar dan makanan sehat lainnya. Yang kedua itu ada hubungan pola makan dengan resiko kanker payudara. Adapun penelitian ini tuh untuk bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara makanan asal hewan untuk penderita kanker. Maksudnya di sini tuh makanan yang berasal dari hewan untuk penderita kanker payudara di Banda Aceh. Studi kasus kontrol ini dibandingkan pola makan asal hewani antara 45 sampai 45% penderita kanker payudara kontrol yang sesuai usia. 6 pola makan dibedakan dengan kuesioner frekuensi makanan. Pakan hewan, penggolongan pangan, lemak, buah, makanan asal hewan yang diawetkan berhubungan secara signifikan dengan kejadian kanker payudara. Rasio OODS atau dalam kurung OR itu sebanyak 5,86. Saat memakan olahan dari hewan, lemak dan minyak, pola makan sayur dan buah-buahan tidak terkait dengan kejadian kanker payudara. Kesimpulannya di sini tuh bahwa ikan asin juga mampu untuk memegang peranan penting untuk penderita kanker payudara itu tersendiri. Yang terakhir itu ada kandungan radikal bebas sate Padang dan sate Madura di sekitaran kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini tuh dilakukan penelitian untuk menentukan kadar radikal bebas pada makanan tradisional. Sate Padang dan sate Madura diteliti adalah sate kambing tanpa bumbu, dan sedangkan sate Padang tanpa yang sudah dibumbui maksud saya. Kadar radikal bebas yang terkandung pada sampel yang terkait pada sampel tersebut ditentukan secara spektrofotometri, yaitu modialdehid atau dalam kurung MDA sebagai pertanda terbentuknya radikal bebas, membentuk radikal bebas kompleks yang berwarna merah jambu dengan thiobarbituric acid atau TBA. Warna merah jambu dari kompleks atau MDA atau TBA diukur dengan spektrofotometer UV atau UVIS pada panjang gelombang 530 nm. Selanjutnya itu ada kadar radikal bebas sate kambing Madura tanpa bumbu itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan sate Madura pakai bumbu. Secara umum disimpulkan bahwa baik sate Madura atau sate Padang mengandung radikal bebas paling rendah yaitu sekitar 0,0001 kurang lebih 1,91 dikali 10 per 6 M dan 0,00051 kurang lebih 6,57 kali 10 M untuk sate Madura tanpa bumbu. Nah, dari ketiga jurnal tersebut dapat saya simpulkan di sini
bahwa pada penyakit kanker, makanan pemicu kanker itu sendiri dapat berupa yang pertama karena bahan kimia yang digunakan pada makanan itu tersebut. Yang kedua, pola hidup yang tidak sehat dapat menjadi salah satu faktor untuk timbulnya gejala kanker itu sendiri. Saran saya untuk selanjutnya ke depannya, kalau ada mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala yang berlebihan dan badan terasa bergetar seperti dikesentrum listrik, maksud saya, cepat periksa ke dokternya langsung. Terima kasih, sekian dari review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.